Guys, balik lagi barengan gue di Randy Herpy Story Time. Oke, aduh, kali ini gue bakal ngasih bukan cerita, tapi berita. Nah, karena di Randy Herpy Story Time juga bukan hanya cerita, gue bakal ngasih kalian berita-berita terupdate, terkini, terpercaya, dan luar biasa buat kalian semuanya. Kali ini gue akan ngasih tahu kalian berita tentang yang mungkin kalian sudah tahu di luar sana, tentang kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda oleh suaminya, yaitu Ferry Irawan. Bagaimana menurut kalian tentang KDRT ini? Kemarin baru aja kita dengar teman kita Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang mengalami kasus yang sama, dilaporkan oleh istri sendiri. Terus istrinya cabut laporan dan akhirnya mereka baik lagi. Alhamdulillah. Itu doa yang mungkin doa kalian para fansnya, doa keluarga yang supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi kalau yang namanya suami istri itu sudah memiliki anak. Waduh, jangan sampai ada kata perpisahan. Walaupun belum memiliki anak, jangan sampai ada kata perpisahan, karena perpisahan itu sakit, guys. Kalian tidak akan kuat kalau mengalami perpisahan. Oke, lanjut. Gue langsung aja bakal ngasih kalian berita, yaitu 5 fakta kasus KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda. Kan? Kalian penasaran kan apa aja faktanya? Oke, gue bakal bacain. Yang pertama, faktanya adalah mereka ribut di hotel di Kediri. Nah, sebelum terjadi laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Vena Melinda ini disebut polisi sempat bertengkar dengan Ferry Irawan di sebuah hotel di Kediri pada hari Minggu tanggal 8 bulan Januari 2023. Awal mulanya itu, guys, kejadian kasus ini dimulai dari bersangkutan itu cekcok di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian dilakukan pelaporan ke Polres Kota Kediri. Nah, kata Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto. Nah, polisi menyebut sudah ada 4 saksi yang diperiksa terkait keributan antara Vena dan Ferry. Sebanyak 2 orang dari hotel tersebut melihat tanda kekerasan pada Vena Melinda. Nah, untuk saksi saat kejadian, karena kejadian ini ada di dalam kamar, tapi kan saat si korban keluar dari kamar, ada saksi dari pihak hotel yang melihat. Kata Kasubdit Renakta di Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Triulianto. Susah banget nyebutnya. Sementara itu nih, penyebab keributannya kalau kalian tahu antara keduanya itu belum dibeberkan kepada publik oleh polisi. Ya, tapi kalau nggak salah sih kata Hotman Paris, karena Ferry Irawan itu tidak mau Vena Melinda terjun lagi ke dunia politik, ya nggak? Jadi takut kalau memang Vena Melinda terjun ke dunia politik, nanti dia akan berhubungan dengan laki-laki hidung belang, bertemu laki-laki ini itu bos-bos segala dari macam bos. Nanti Vena Melinda bisa dilirik dan akhirnya meninggalkan Ferry Irawan. Takutnya seperti itu. Mungkin kan kita baru tahu dari katanya si Hotman Paris. Nah, fakta kedua adalah hidungnya berdarah-darah. Oke, Vena itu disebut mengalami pendarahan di hidung usai ribut dengan Ferry Irawan di sebuah hotel tersebut. Nah, kabar ini datang seiring dengan kemunculan foto blur diduga Vena Melinda dalam kondisi hidung berceceran darah. Yang menyebar tuh fotonya di sosial media. Mungkin kalian udah pada lihat ya, gue juga udah lihat. Luka dari keterangan ada di hidung. Nah, kalau dari keterangan korban itu dia ditekan sama kepalanya terlapor atau kepalanya Ferry, menekan hidungnya sampai berdarah, kata AKBP Hendra Eko. Nah, visum sudah. Ingat kata AKBP Hendra Eko tadi, itu dia ditekan pakai kepala, ditekan bukan dibenturkan ya katanya. Sementara itu, Vena disebut keluar dari kamar hotelnya dan berteriak jadi batak lah, dan berteriak dengan hidung bercucuran darah. Ia meminta tolong kepada pihak hotel untuk dipanggilkan polisi. Nah, Vena sendiri disebut tidak menjelaskan kepada pihak hotel apa yang ia alami hingga dipanggilkan polisi. Oke, Vena ini yang ketiga ya,
Yang ketiga, faktanya Vena ini melapor ke polisi. Yalah, pasti. Vena Melinda kemudian melaporkan dugaan tindakan KDRT tersebut ke Polres Kediri Kota dan langsung melakukan penyelidikan. Nah, namun laporan itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Timur atas permintaan Ferry. Mengingat ia dan Vena Melinda berdomisili di Surabaya. Nah, saat melapor ke polisi, Vena langsung membuat laporan visum dan diperiksa. Dalam laporan, Vena melampirkan bukti berupa handuk dan baju yang ia kenakan saat mengalami kekerasan. Mungkin handuknya itu berdarah-darah ya. Vena Melinda disebut sudah dimintai keterangan terkait laporan itu sejak pukul 11 sampai 14 WIB hari Senin tanggal 9 bulan 1. Ia tiba di sana didampingi anak keduanya yang bernama Atala Naufal. Fakta yang keempat, Vena dirawat di rumah sakit. Nah, usai membuat laporan, Vena dirawat di rumah sakit. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story anak bungsu Vena Melinda, Atala Naufal. Dalam unggahan tersebut, Atala terlihat menggenggam tangan sang ibu yang tengah terbaring di ranjang rumah sakit. Meski demikian, dia tidak memberi gambar detail mengenai kondisi Vena Melinda dan hanya menulis ucapan dukungan saja. Oke, kita lanjutkan fakta yang kelima. Ferry sebut karena salah paham. Ferry sebut masalah ini karena salah paham. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Jawa Timur AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan dugaan motif KDRT yang dilakukan Ferry terhadap Vena dikarenakan kesalahpahaman. Nah, yang memicu cekcok antara keduanya. Pasti ada salah paham lah. Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga, suami istri cekcok, kata Hendra di Surabaya. Ya biasalah suami istri cekcok katanya gitu. Ferry Irawan sendiri irit bicara ke media usai diperiksa polisi di Polda Jawa Timur terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Vena Melinda. Dengan mengenakan kemeja merah, celana jeans, dan menggendong tas ransel, Ferry datang beberapa jam setelah Vena mengadukannya ke polisi. Oke, tadi datang klarifikasi saja terkait laporan KDRT, kata Ferry usai keluar dari ruang penyidik di Ditreskrimum Polda Jatim. Nah, Vena Melinda dan Ferry Irawan ini disebut mulai kenal satu sama lain saat berkolaborasi untuk sebuah konten YouTube. Ferry hadir sebagai bintang tamu dalam vlog Vena, kemudian keduanya mulai saling dekat sejak saat itu. Pasangan itu kemudian ramai disorot ketika menggelar lamaran pada Februari 2022 dengan tema Pesta Kebun. Sebulan setelah lamaran, Vena dan Ferry ini resmi akhirnya menjadi pasangan suami istri setelah menggelar pernikahan di White Sands Beach Retreat Bali pada tanggal 7 Maret 2022. Gila ya, kalau udah dewasa gitu biasanya tuh nggak ada pakai pacaran segala macam, babi lamar, langsung kawinkan, langsung dinikahi. Pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga besar lantaran masih dalam masa pandemi, guys. Nah, meski demikian, pernikahan Vena dan Ferry sempat diwarnai dengan perdebatan antara Ferry Irawan dan wedding organizer milik Elmatiana. Permasalahan itu muncul setelah Ferry mengaku kaget saat dia ditagih biaya WO milik artis tersebut. Ya iyalah, masa mau gratisan guys, emangnya itu endorse, ya harus dibayar lah. Kasian itu kan mereka Elmatiana, IO-nya kerja, siapa yang bayar karyawan-karyawannya, gimana toh mau nikahnya aja. Oke, lanjut. Sebelum dilamar sama si Ferry Irawan, Vena Melinda pernah menikah dengan aktor Ivan Fadila Sujoko pada tahun 1995. Vena dikaruniai dua putra, yaitu Verrell Bramasta dan Atala Naufal. Namun Vena dan Ivan memutuskan untuk berpisah pada tahun 2013. Sementara itu, Ferry pernah menikah 2 kali. Nah, yang pertama kali dia menikah dengan Noviana Sintawati pada tahun 2001 hingga 2009, kemudian menikah dengan Anggia Novita pada tahun 2009 hingga 2021, dan akhirnya baru kemarin nikahlah dengan Vena Melinda. Luar biasa, 3 kali, kurang 1 lagi, Fer. Ya, tambah. Oke, tadi itu dia guys. Berita tentang kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda
yang dilakukan oleh terlapornya Ferry Irawan, suaminya tercinta. Yang pasti kita harus mendoakan yang terbaik untuk siapapun di luar sana yang mengalami atau menghadapi masalah-masalah, apa itu masalah keluarga atau masalah lainnya. Kita harus mendoakan mereka yang terbaik, sama seperti teman kita yang sebelumnya, Rizky dan Lesti. Mungkin banyak yang doakan mereka supaya akur-akur aja, dan akhirnya mereka sekarang akur-akur aja. Karena buat apa bertengkar, guys? Bertengkar itu tak ada gunanya. Apalagi ingat, bagi laki-laki jangan sampai kalian melakukan kekerasan pada wanita. Karena wanita itu pada dasarnya mereka hanyalah untuk disayangi, bukan disakiti. Jadi jangan sampai kalian menyakiti mereka, apalagi dengan kekerasan fisik, karena kalian pasti lebih kuat daripada para wanita. Duh, suka gemes sama laki-laki yang kasar sama perempuannya. Ya udahlah, kalau gitu pegel juga, guys. Itu dia tadi berita dari Randy Harvey Storytime tentang 5 fakta dari kasus KDRT yang dialami oleh Vena Melinda dan Ferry Irawan. Ya bener, namanya Ferry Irawan. Oke, jangan lupa didukung terus channel dan konten ini. Semoga saya makin bersemangat untuk bikin konten. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. Ya Allah, semoga banyak yang nonton lah. Karena memang susah mendapatkan penonton sekarang ini. Tapi gak apa-apa, gue bakal terus berjuang. Gue bakal terus berusaha supaya banyak yang nonton. Gue akan konsisten bikin konten demi kalian lah pokoknya. Oke, kalau gitu Randy Harvey Storytime pamit. Bye.